Puji Tuhan, Salam. Mari Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan, yang saat ini berada di rumah, kita akan siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Siapkan hati, pikiran, seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Hanya ada kasih yang begitu agung dan mulia, kasih yang begitu indah di dalam kehidupan ini, yaitu hanya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasihi. Syukur kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, amin. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
sudah memberikan dirinya rela mati bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh kuasa tubuh dan darah Kristus, kita beroleh kemenangan, hidup di dalam sukacita surgawi karena kemenangan yang Tuhan sudah berikan. kasih Tuhan, hanya kasih-Mu yang terindah, hanya kasih-Mu yang sempurna, hanya kasih-Mu Tuhan yang tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Kuduskan Tuhan dengan kuasa Roh-Mu Yesus. Syukur, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Amin Yesus. Engkaulah Engkau harta yang tak ternilai Tuhan. Terima kasih yang ku miliki.
Terima kasih Tuhan. Kami bawa Tuhan pujian, penyembahan kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Boleh kami rasakan sebagai kasih karunia-Mu Tuhan yang begitu besar Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat sore hari ini Tuhan Yesus, haleluya, biarlah kami semuanya umat-Mu yang ada di rumah Tuhan Yesus, masing-masing boleh mempersiapkan diri Tuhan Yesus, haleluya, datang kepadamu Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus, haleluya, menundukkan diri dan hati Tuhan Yesus, merendahkan hati Tuhan Yesus untuk datang kepadamu Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan. Karena kekuatan kami Tuhan hanya di dalam Engkau Tuhan. Engkau layak Tuhan Yesus diagungkan dan ditinggikan Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan Yesus untuk kami dapat mengucap syukur bersama-sama atas semua kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, mari setiap orang yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Salam, kita akan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, Tuhan itu adalah Tuhan yang tetap mengasihi kita. Dan Tuhan itu tetap Tuhan yang layak untuk kita tinggikan, agungkan, sembah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk kita agungkan, tinggikan, sembah. Namanya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Keselamatan bagi kita semuanya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita layak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Hallelujah.
Dia sudah mati bagi kita. Haleluya. Amin. Katakan bersama-sama, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia juga Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Amin. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan, Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus sungguh sangat baik dalam hidup kita. Amin. Syukur. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Amen. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Amin. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini hari-hari yang kami lalui mungkin begitu berat, sukar dan sulit Tuhan. Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Engkau lebih menderita Tuhan Yesus dari apa yang kami alami saat ini Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh hidup sampai detik dan saat ini Tuhan. Ajar kami terus memandang kepada kuasa kebenaran-Mu Tuhan.
Karena hanya oleh kuasa kebenaran-Mu Tuhan, kami dimampukan Tuhan Yesus berjalan untuk melalui hari-hari sekalipun sulit dan sukar Tuhan. Silih berganti Tuhan Yesus mungkin terjadi atas bangsa kami saat ini Tuhan. Bahkan seluruh dunia Tuhan. Tetapi bawa kepada kami semuanya Tuhan, untuk kami terus dan terus memandang salib-Mu Tuhan. Karena ketika Engkau Tuhan Yesus memikul salib itu Tuhan Yesus, Engkau telah menanggung Tuhan Yesus setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Hidup ini adalah anugerah-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk terus memandang kekuatan di dalam salib-Mu Tuhan, agar supaya kami mampu berdiri teguh di dalam iman pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Syukur, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, amin.
mari kita datang menyembah Dia. Siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagian dari kasih Tuhan ketika kita menundukkan diri, dengar-dengaran akan suaranya. Berikanlah hati untuk senantiasa siap dibentuk. Biarkan Tuhan melawat di dalam setiap kehidupan kita lepas kita. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Lawat kami Tuhan, sekalipun kami Tuhan saat ini tidak ada bersama-sama untuk datang beribadah Tuhan Yesus di rumah-Mu Tuhan, tetapi Engkau sedang membangun Tuhan Yesus ibadah-ibadah di rumah-rumah Tuhan Yesus. Setiap rumah tangga umat-Mu disatukan Tuhan, dikumpulkan Tuhan Yesus untuk boleh datang Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan, memberikan Tuhan Yesus waktu dan hati ini kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Karena salib-Mu, terima kasih Yesus. Karena salib-Mu ku menang. Karena salib-Mu, dengan salib-Mu Tuhan, kuasa pengorbanan-Mu, sesungguhnya Engkau Tuhan Yesus sedang memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Karena salib-Mu siapkan hati Tuhan boleh berbicara di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Tinggalkan sejenak setiap kesibukan apapun, datang tundukkan diri, dekat Dia, menyembah Dia. Yesus, karena salib-Mu, Yesus, kami mohon, kami serahkan waktu kepada hamba-Nya. Ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami kembali boleh menikmati firman-Mu sebentar Tuhan. Ini adalah kasih karunia-Mu Tuhan, kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami Bapa. Biar Tuhan sebentar firman-Mu boleh menguatkan kepada kami Tuhan. Bila firman-Mu boleh memperbaharui, menyatakan iman kami Tuhan. Bilang Tuhan, Kau urapi lidah bibir hamba. Terlebih Tuhan yang mendengar firman-Mu dimanapun saat ini berada Tuhan. Biar Tuhan Engkau juga akan memberkati. Biar Tuhan firman-Mu boleh menjadi kekuatan kepada kami. Firman-Mu boleh menyembuhkan kepada kami. Firman-Mu boleh kembali Tuhan memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu kalau saat ini, minggu ini kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Ya, luar biasa.
usia kemerdekaan Indonesia sudah 76 tahun. Ya, Bapak Ibu. Tetapi dengan usia 76 tahun itu apakah benar-benar kita sudah merasa merdeka? Ya. Kalau dilihat dengan usia yang 76 tahun harusnya sudah bisa menikmati kemerdekaan. Tetapi nyatanya jauh dari harapan kita. Ya, Bapak Ibu, saat ini walaupun sudah usia 76 tahun, tapi masih banyak kita tidak menikmati yang namanya kemerdekaan. Nah, sore hari ini atau malam hari ini kita akan melihat kemerdekaan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Di manakah kemerdekaan yang sesungguhnya dapat kita nikmati atau dapat kita rasakan? Kecuali hanya di dalam Yesus saja, Bapak Ibu. Itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Dunia tidak akan bisa memberikan kemerdekaan. Walaupun kita tahu PBB ya sudah berusaha bagaimana bisa bangsa-bangsa itu merdeka. Tetapi nyatanya sampai saat ini Bapak Ibu masih juga banyak yang tidak menikmati kemerdekaan. Tetapi ketahuilah kita anak-anak Tuhan. Tuhan sudah memerdekakan kepada kita, saudara. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan yang benar-benar merdeka kepada kita. Maka firman Tuhan malam hari ini kita akan melihat, saudara, kemerdekaan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, mari kita akan buka di dalam Alkitab. Kita akan baca di dalam suratan Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Jadi dengan jelas Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Galatia dikatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan lagi. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa kata-kata kemerdekaan ini sangat-sangat penting. Saudara, mengapa saya katakan penting? Karena kemerdekaan itu adalah sesuatu yang didambakan oleh semua orang. Semua bangsa itu dia mendambakan yang namanya kemerdekaan. Mengapa kemerdekaan itu penting? Karena kalau seseorang itu merdeka, dia tidak akan dipengaruhi lagi oleh siapapun. Mereka dapat berdiri sendiri. Dan mereka dapat menentukan untuk masa depan mereka, apa yang mereka akan kerjakan, apa yang mereka akan lakukan tanpa ada tekanan dari yang lain, Bapak Ibu. Jadi yang namanya merdeka itu bebas menentukan diri sendiri untuk melangkah pada masa depan yang akan datang. Itu yang namanya merdeka. Tetapi kalau masih ada yang menekan, ada yang mempengaruhi, intervensi, itu namanya tidak merdeka. Tetapi malam hari ini kita akan belajar dari surat dari Paulus. Di suratan Galatia ini dikatakan bahwa Kristus Yesus telah memperdekakan kita, Bapak Ibu.
Dan ketahuilah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu sungguh-sungguh dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Tanpa ada tekanan, tanpa ada intervensi dari orang lain. Tuhan kerjakan sendiri memerdekakan kita. Kapan Tuhan mengerjakan kemerdekaan untuk kita itu? Yaitu waktu Yesus turun di dalam dunia dan Yesus mati di atas kayu salib. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus mati di atas kayu salib dan Yesus mati selama 3 hari, 3 malam dia dikuburkan. Hari yang ketiga Yesus bangkit. Nah itulah kemenangan Yesus untuk memerdekakan kita, saudara. Dan di ayat ini tadi dikatakan jangan lagi mau diperhamba lagi. Ketahuilah orang yang tidak merdeka itu tidak bebas. Semuanya harus diatur, harus ada aturan yang mengatur di dalam hidupnya. Tetapi kalau orang yang merdeka, dia bisa menentukan hidupnya sendiri. Apa yang dia akan lakukan, apa yang dia akan kerjakan tanpa ada intervensi dari orang lain. Dan ketahuilah bahwa kemerdekaan itu adalah karakter dari Yesus sendiri, Bapak. Jadi Tuhan Yesus atau Allah kita itu Allah yang merdeka. Tidak ada satupun yang mempengaruhi atau intervensi dari apa yang dikerjakan oleh Yesus. Ya Bapak Ibu. Jadi ketahuilah bahwa kemerdekaan itu sifat atau karakter Allah kita. Allah kita adalah Allah yang merdeka, Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kita akan belajar mengapa kita harus tahu tentang kemerdekaan itu, Bapak Ibu. Karena kita tahu kalau kita baca di dalam suratan Galatia ini dikatakan bahwa Yesus telah memerdekakan kepada kita. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya banyak anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Yesus, tetapi di dalam hidupnya dia tidak merdeka. Ya. Ada sesuatu yang masih mengikat di dalam hidupnya. Ada yang menekan di dalam hidupnya, Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar pada malam hari ini, Bapak Ibu. Apa yang menjadi ikatan di dalam setiap anak-anak Tuhan pada saat-saat ini, saudara. Kalau di dalam firman Tuhan sudah dikatakan bahwa Yesus Kristus sudah memerdekakan kita. Tetapi kita anak-anak Tuhan belum merdeka, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita tahu, Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan kita, seluruh manusia di dunia ini, Tuhan menciptakan kita itu seturut dengan rupa dan gambar Allah. Jadi di dalam hidup kita itu ada sifat-sifat Allah atau karakter Allah yang ditanamkan di dalam diri kita, Bapak Ibu. Dan ketahuilah bahwa Allah kita Allah yang merdeka. Maka kita diciptakan, manusia diciptakan itu juga diberi kemerdekaan oleh Tuhan. Nah, jadi kita diciptakan oleh Tuhan itu tidak seperti robot, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau manusia diciptakan seperti robot? Kita tahu robot itu tidak bisa bergerak bebas. Dia diatur oleh penciptanya, saudara. Jadi apapun yang dilakukan oleh robot itu, dia menurut apa yang dikerjakan oleh yang menciptakan robot itu. Tetapi kalau
kita tahu manusia diciptakan oleh Tuhan itu diberi hak bebas. Atau dengan kata lain kita diberi free will, saudara. Hak bebas untuk melakukan di dalam hidup kita. Tetapi jangan disalahgunakan hak bebas itu, Bapak Ibu. Tuhan memberikan hak bebas kepada kita, tahu free will itu ada tujuannya, Bapak. Bukannya kita melakukan menurut keinginan kita sendiri, tidak. Tetapi Tuhan memberikan hak bebas atau free will itu tujuannya adalah apa? Kita bisa bebas untuk melakukan kehendak Tuhan tanpa ada intervensi orang lain, Bapak Ibu. Tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi kita bisa melakukan dengan bebas di dalam kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan ketahuilah sekali lagi, saudara, bahwa kemerdekaan itu tidak ada di luar Tuhan kita Yesus Kristus. Kemerdekaan yang sesungguhnya itu tidak ada kecuali hanya di dalam Yesus, saudara. Di dalam Yesus benar-benar ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bebas, maka di dalam diri kita juga diberi hak bebas kemerdekaan kepada kita. Tetapi banyak kita anak-anak Tuhan yang masih terikat, saudara. Kita sudah dibebaskan, tetapi kita masuk lagi di dalam ikatan lagi. Dan kita belajar pada malam hari ini, apa yang masih menjadi ikatan atau menjadi belenggu di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Malam hari ini perlu saya sampaikan ada 3 hal yang seringkali masih mengikat di dalam hidup kita, yang memenjara di dalam hidup kita. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu, banyak orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, tetapi dia masuk kembali di dalam penjara dosa atau penjara kegelapan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, banyak orang yang justru mereka kembali di penjara di dalam kegelapan atau penjara dosa itu. Dan ketahuilah bahwa penjara dosa ini sangat gelap. Ketika orang dipenjara di dalam kegelapan ini, Bapak Ibu, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka terikat, mereka terpasung lagi. Kalau Bapak Ibu masuk di dalam suatu ruangan yang gelap, yang tidak ada penerangan, apa yang dapat Bapak Ibu lakukan? Apa yang dapat Bapak Ibu kerjakan di dalam kegelapan itu? Ya. Bahkan di dalam kegelapan itu kita akan timbul yang namanya ketakutan. Ya. Kekhawatiran apa yang akan terjadi dalam kegelapan itu. Walaupun kita punya potensi yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita, tetapi ketika kita di dalam ruang yang gelap itu, kita hanya bisa meraba-raba. Jadi kita tidak bisa berjalan dengan baik, kita tidak bisa bertindak dengan baik, hanya raba-raba, hanya kira-kira. Begitulah saudara. Bahkan kalau kita tahu di dalam kegelapan, di dalam dosa ini, kita akan semakin diikat. Kita tidak akan bebas karena sifat dosa itu mengikat.
Sekali kita melakukan dosa, tidak mungkin kita akan keluar. Jadi sekali kita lakukan dosa, pasti nanti kita akan lakukan dosa yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Karena dosa itu sifatnya mengikat, membelenggu kepada kita. Saudara. Tetapi kalau firman Tuhan tadi katakan bahwa Yesus sudah memerdekakan kita, jangan mau kita diikat oleh dosa lagi, Bapak. Karena sekali kita masuk dalam dosa, kita tidak akan berdaya lagi untuk keluar, Bapak. Contohnya, Bapak Ibu, walaupun seseorang yang punya tenaga yang kuat luar biasa, saudara, kemampuan yang luar biasa, tetapi ketika dia mendapat serangan darah tinggi dan dia jatuh di dalam sakit, yaitu stroke, Bapak Ibu. Apa yang dapat dia lakukan? Seseorang yang terkena stroke, walaupun dia punya kekuatan yang luar biasa, kemampuan yang dahsyat di dalam dirinya, tetapi ketika dia dapat serangan stroke itu, dia tidak berdaya. Mungkin dia bahkan putus asa, saudara. Bahkan dia mengharapkan sudah, mungkin dia berkata, buat apa aku hidup? Karena apa? Karena dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa di dalam hidupnya, saudara. Dan begitu juga, saudara, ketika kita dibelenggu lagi oleh dosa, saudara, kita tidak dapat melakukan kehendak Tuhan, saudara. Kita tidak dapat memuji, memuliakan Tuhan. Karena dosa mengikat, dosa membelenggu di dalam hidup kita. Maka malam hari ini, saudara, kita belajar bagaimana kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu. Jadi yang pertama, kita jangan kembali lagi kita masuk di dalam penjara dosa itu, penjara kegelapan di dalam hidup kita, saudara. Bahkan di dalam kegelapan itu adanya kita hanya pemberontakan nanti, saudara. Adanya kita bersungut-sungut di dalam kegelapan itu. Tetapi ketika kita merdeka, kita akan belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan kita akan lakukan, Bapak Ibu. Dan yang kedua, Bapak Ibu, apa yang menjadi belenggu di dalam hidup setiap orang, apalagi setiap anak-anak Tuhan, saudara. Kalau yang pertama tadi penjara dosa, yang kedua yaitu penjara agama. Dan kita tahu, Bapak Ibu, penjara dosa, penjara agama ini lebih, ya saudara, bahaya daripada penjara dosa. Sebab penjara agama ini, saudara, setiap orang, saudara, kita tahu ketika dia hanya mempunyai pandangan atau dia mempunyai pola pikir hanya di dalam agama, saudara. Apa yang mereka dapat kerjakan ketika dia ada di dalam penjara agama, saudara. Ketika Tuhan Yesus dia melayani di dalam dunia, saudara. Kalau kita baca di dalam Alkitab, hampir semua pelayanan Tuhan Yesus itu bisa diselesaikan, saudara. Walaupun seseorang yang diikat di dalam dosa, begitu bertemu Tuhan Yesus bisa dibebaskan. Tetapi kalau saudara baca, siapakah yang
menyalibkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Siapa yang menganiaya Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Kalau saudara baca di dalam Alkitab, mereka adalah antara orang yang juga agama, Bapak Ibu. Orang yang pintar agama, orang yang begitu luar biasa ilmunya di dalam agama. Yaitu antara orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli agama, dan juga antara pemerintah pada waktu itu, saudara. Mereka bersama-sama menyalibkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita tahu Bapak Ibu di dalam agama itu tidak ada yang baik Bapak Ibu. Walaupun agama Kristen pun saudara tidak ada jaminan saudara. Keselamatan juga tidak ada di dalam agama Kristen Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Alkitab Bapak Ibu, tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Yesus datang di dalam dunia membawa agama. Dia ajarkan agama tidak ada Bapak Ibu. Saya belum menemukan Bapak Ibu bahwa Yesus datang di dalam dunia dia membawa agama saudara. Walaupun agama Kristen pun katanya gitu saudara. Tidak ada saudara. Yesus tidak menyebut bahwa aku datang di dalam dunia mengajarkan agama Kristen. Tidak ada Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tahu apa yang dibawa Tuhan Yesus, yang diajarkan Tuhan Yesus ketika dia datang di dalam dunia Bapak Ibu. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Nah, itulah yang dibawa Yesus ketika datang di dalam dunia. Dia tidak mengajarkan agama, dia tidak bawa agama, tetapi yang diajarkan adalah dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Itulah ajaran Yesus, saudara. Jadi ketahuilah di dalam agama tidak ada keselamatan. Tetapi di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Ada jalan kebenaran Bapak Ibu. Makanya orang yang hanya ikut agama, dia tidak akan ada jaminan, saudara. Walaupun dia katanya orang Kristen, tetapi kalau dia tidak mengikut Yesus benar, ya, hanya sekedar dia agama Kristen minggu masuk gereja, walaupun dia sampai puluhan tahun, Alkitab tidak ada jaminan Bapak Ibu. Tetapi ketika dia benar-benar ikut Yesus, dia melakukan ajaran Yesus, ya, maka itulah yang akan menjadi jaminan bagi mereka, saudara. Dan ketahuilah, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus, ya, disalib waktu itu, Bapak Ibu, tirai bait Allah yang dulu menutup semua orang tidak bisa masuk ke dalam bait suci, saudara. Altar yang suci, karena ada tirai itu yang membatas itu. Ketika Tuhan Yesus disalib itu, tirai bait Allah itu terbuka, saudara. Dari atas ke bawah terbelah. Apa artinya Bapak Ibu? Itu artinya adalah Yesus telah menghapus, Yesus telah meniadakan tutup atau tirai itu. Supaya apa? Supaya kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia di dalam dunia dan manusia jatuh
ke dalam dosa, maka hubungan Tuhan antara manusia itu terputus. Tetapi dengan Tuhan Yesus disalib, di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus menghapus. Tuhan Yesus tidak lagi meniadakan batasan-batasan untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi kita bisa langsung hubungan dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tahu waktu Tuhan Yesus sebelum disalib, di dalam perjanjian lama itu ketika manusia mau berhubungan dengan Tuhan, dia harus melalui seseorang, ya, perantara. Itu yang namanya agama, Bapak Ibu. Jadi dia harus melalui imam-imam. Dia mau melakukan persembahan, memberikan persembahan kepada Tuhan, dia harus melalui seseorang. Tetapi sekarang ketika Tuhan Yesus sudah disalib, semua orang bisa mempersembahkan. Semua orang bisa berdoa langsung berhubungan kepada Tuhan. Saudara. Itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus, saudara. Jadi Tuhan datang ke dunia tidak membawa agama, tetapi dia mengajarkan kebenaran, jalan kebenaran. Kan hanya di dalam Yesus saja, saudara. Itulah kebenaran. Keselamatannya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada kemerdekaan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di dalam agama pun tidak ada keselamatan, Bapak Ibu. Hanya di dalam Yesus saja kita bisa diselamatkan. Itulah agama. Kalau kita dipenjara di dalam agama, saudara, katakanlah agama itu, ya, tidak ada satupun yang dapat menjamin kita bisa selamat, Bapak. Hanya di dalam Yesus, saudara, kita selamat. Kita bisa masuk di dalam kerajaan surga, Bapak Ibu. Nah, saudara, mari kita akan kembali baca di dalam suratan Galatia pasal 3, pasal 5 yang ke-13, Bapak Ibu. Surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Nah, ini yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu penjara keegoisan kita. Jadi kalau yang pertama tadi penjara dosa atau penjara kegelapan, yang kedua penjara agama, yang ketiga adalah penjara keegoisan atau penjara aku, Bapak Ibu. Ini yang lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu. Banyak orang anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tetapi kembali dia masuk atau mereka terikat di dalam penjara aku, Bapak Ibu. Kalau kita tahu, saudara, Tuhan kita itu, saudara, menciptakan kita itu seturut gambar dan rupa Allah, Bapak. Coba saudara baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-26, Bapak Ibu. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Nah, di dalam Kejadian ini katakan bahwa Allah menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupa Allah. Saudara. Jadi Tuhan menciptakan kita itu seperti Allah kita dan dikatakan baiklah kita menciptakan. Itulah
Bapak Ibu. Jadi di surga itu tidak ada aku, Bapak Ibu. Yang ada kita. Siapa kita itu? Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Itulah kita. Makanya di dalam Kejadian itu dikatakan baiklah kita menciptakan, ya saudara. Jadi tidak baik aku menciptakan atau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan menurut gambar dan rupa aku, tidak. Itulah saudara, keadaan surga adalah kita, tidak ada aku, Bapak Ibu. Tetapi ketika surga ada virus aku yang masuk di dalam surga, apa yang terjadi Bapak Ibu? Virus aku terjangkit di dalam surga Bapak Ibu. Yaitu ketika Lucifer terjangkit virus aku, apa yang terjadi? Coba kita baca di dalam Yesaya pasal 14 ayat 13 dan 14. Kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-14 ayat 13 sampai dengan 14, demikian bunyi firman Tuhan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Amin. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ketika di surga terjangkit virus aku, jadi bukan virus COVID-19, tetapi virus aku, Bapak. Ini yang lebih bahaya lagi. Ketika Lucifer, Bapak Ibu, kepercayaan, malaikat kepercayaan Tuhan sendiri terjangkit virus aku, apa yang terjadi, Bapak? Kalau sudah baca di dalam Yesaya pasal 14 tadi, ada 5 virus aku, Bapak. Aku akan semuanya, Bapak. Apa yang terjadi? Lucifer dicampakkan di dalam dunia menjadi iblis atau setan. Itulah ketika aku menguasai seseorang, Bapak Ibu. Apa yang akan timbul, apa yang akan terjadi? Kalau kita tahu ketika orang terjangkit virus aku, egois, saudara. Adanya apa? Mereka akan melakukan sumber kejahatan di dalam hidupnya. Semuanya hanya aku. Egois, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Lihat sekarang Bapak Ibu. Ketika seseorang hanya dia mengutamakan mementingkan akunya, dia tidak peduli kepada orang lain. Walaupun saudara yang menderita, walaupun saudaranya bagaimanapun, dia tidak peduli. Yang penting aku. Itulah saudara, ketika seseorang terjangkit virus aku. Tetapi kalau di surga tidak ada saudara virus aku. Karakter Tuhan, karakter surga tidak ada aku, Bapak Ibu. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-16 dikatakan, Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah itulah Bapak cara hidup Tuhan. Karakter Tuhan itu adalah kasih. Dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu adalah karakter Tuhan yang ada di dalam pribadi Tuhan. Tetapi ketika seseorang tidak punya kasih, dia egois, dia mementingkan diri sendiri, apa yang akan
timbul? Apa yang akan terjadi? Coba sudah baca di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Sama-sama pasal 3 ayat yang ke-16 tapi kitabnya enggak sama. Kitab Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Ya, itulah Bapak Ibu. Kalau saudara egois, kalau saudara mau dijangkiti virus aku, apa yang akan timbul di dalam diri saudara? Dikatakan saudara akan menciptakan sumber mata air kehancuran dan mengorbankan orang lain hanya demi kepentingan diri sendiri. Nah, Ibu. Enggak peduli orang lain sengsara, tidak peduli orang lain menderita. Ya. Yang penting aku. Nah, itu saudara. Tetapi kalau Tuhan kita adalah kasih, itulah karakter Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 15, pasal 5 ayat yang ke-15. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Nah, sekali lagi tadi di depan saya sudah katakan bahwa Yesus sudah memerdekakan kepada kita Bapak Ibu. Jangan mau lagi kita dibelenggu lagi, jangan mau lagi kita terikat lagi. Kita masuk di dalam penjara lagi Bapak Ibu. Yesus telah memerdekakan kepada kita. Yesus telah membebaskan kepada kita Bapak Ibu. Maka jangan lagi kita mau diperbudak. Jangan lagi mau kita dibelenggu lagi Bapak Ibu. Jadi jangan mau kita dibelenggu penjara dosa, penjara yang gelap sekali Bapak Ibu. Atau di penjara agama. Hanya mempunyai pemahaman pola pikir agama. Tidak menyelami, tidak mengerti akan jalan kebenaran yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Yang ketiga, jangan mau kita dipenjara oleh penjara aku atau penjara keegoisan. Karena ketika kita terpenjara oleh keegoisan kita hanya menciptakan sumber kehancuran. Alkitab katakan Bapak Ibu. Maka malam hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kemerdekaan itu ada hanya di dalam Yesus Bapak Ibu. Di lain Yesus tidak ada merdeka. Walaupun dunia ini berusaha untuk memerdekakan, tetapi merdekanya merdeka semu, merdeka sementara. Tetapi kalau Tuhan memberikan kemerdekaan kita, itu adalah kemerdekaan sungguh-sungguh merdeka. Karena yang diberikan kepada kita itu adalah karakter Tuhan sendiri. Sifat Tuhan sendiri itu Tuhan kita adalah Tuhan yang merdeka. Kiranya Tuhan memberkati kepada kita, saudara. Sekali lagi, jangan mau kita diperbudak lagi, diperhamba lagi dengan ikatan-ikatan dosa, kegelapan di dalam hidup kita. Baik pun di dalam keegoisan kita, tetapi biarlah kita merdeka untuk kita melakukan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Kita merdeka, kita bebas untuk menyembah, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Ya, Tuhan memberkati kepada kita.
Shalom, kembali kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat menjadikan hidup kita lebih baik lagi dari hari lepas hari. Pengumuman untuk minggu ini, yang pertama untuk minggu ini tidak ada jemaat yang berulang tahun. Yang kedua, kegiatan doa dan ibadah selama penanggulangan pandemi virus corona di masa PPKM darurat. Yang pertama doa pagi, sehubungan dilaksanakannya renovasi gereja, maka doa pagi untuk sementara ditiadakan sampai renovasi gereja selesai dilaksanakan. Yang kedua, ibadah umum sudah bisa kembali dimulai dengan tatap muka, dimulai pukul 16.30 sampai dengan selesai. Dan minggu ini ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Diharapkan untuk memakai dress code warna putih seperti biasanya. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu dilaksanakan secara daring setiap hari minggu dimulai pukul 8 sampai dengan selesai. Yang keempat, persekutuan doa kaum muda atau remaja untuk sementara dilaksanakan secara virtual pada hari Kamis pukul 19.00 melalui Google Meet yang linknya akan di-share di grup youth sebelum acara dimulai. Yang kelima, bagi Bapak Ibu atau Saudara yang ingin mengirimkan persembahan perpuluhan bisa langsung disampaikan kepada Bapak Gembala atau bisa ditransfer melalui rekening BCA atas nama David Andrea Sucipto dengan nomor rekening 2890 050 321. Yang keenam, bantu doa untuk renovasi gereja. Renovasi gereja saat ini sudah mencapai 90% dan minggu depan kita bisa menikmati dengan suasana yang baru. Rekening untuk pembangunan dan renovasi gereja ada di nomor rekening BCA 2891 001 993 atas nama Tanda Setiawati. Bagi Bapak Ibu atau Saudara yang sudah mengirim berkat ke nomor rekening tersebut, diharap memberitahukan kepada bendahara renovasi gereja kepada Bapak Boas Suhono. Amplop persembahan untuk renovasi gereja yang sudah diisi juga bisa diserahkan kepada Bapak Gembala atau diserahkan kepada bendahara panitia renovasi gereja. Itu adalah pengumuman untuk sepekan minggu ini dan biarlah kita bisa menikmati kebaikan Tuhan di minggu-minggu ini dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, bersyukur terima kasih Tuhan. Kalau firman-Mu sudah kami dengar Bapa, biar Tuhan Engkau berikan kekuatan kepada kami, tambahkan iman kepada kami, terlebih kesetiaan kami kepada Engkau Tuhan. Biar apa yang Engkau sudah berikan kepada kami, kemerdekaan itu Tuhan, kami boleh tetap Tuhan berjalan di dalam kemerdekaan itu Tuhan. Di jalan-Mu Tuhan, di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Jangan sampai Tuhan kami diperhamba lagi, kami diperbudak lagi oleh penjara-penjara yang mengikat di dalam hidup kami Tuhan. Baik itu penjara dosa, penjara kegelapan, baik pun dalam penjara agama Tuhan. Biar Tuhan Engkau berikan kepada kami tuntunan-Mu. Terlebih Tuhan, jangan sampai Tuhan kami terikat kembali dengan penjara aku, penjara keegoisan Tuhan. Karena Tuhan ketika Tuhan seseorang terjangkit virus aku itu Tuhan, biar Tuhan Engkau tolong Tuhan, Engkau bebaskan kepada kami semuanya Bapa. Jangan sampai Tuhan kami dicampakkan seperti Lucifer Tuhan. Walaupun Tuhan malaikat yang Engkau Tuhan banggakan. Tetapi ketika mereka terjangkit virus aku, timbul keakuan Tuhan. Engkau campakkan di dalam dunia menjadi iblis Tuhan. Biar Bapa dengan firman-Mu malam hari ini Tuhan, biar kami tetap berjalan Tuhan di dalam kebenaran-Mu, di dalam kemerdekaan yang Engkau sudah kerjakan di atas kayu salib itu Tuhan. Agar kami dapat melakukan kehendak-Mu, kami dapat Tuhan memberikan persembahan, kami dapat berhubungan berdoa langsung kepada Engkau tanpa ada perantara satupun Tuhan. Karena Engkau sudah Tuhan membebaskan
memerdekakan kami, dan Engkau telah mempersatukan kembali kepada kami dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati bagi anak-Mu yang sudah melayani di dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau pakai urapi kepada mereka, tambahkan kesetiaan kepada mereka Tuhan untuk melayani kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih terlebih Tuhan hamba meletakkan setiap pribadi umat-Mu dimanapun umat-Mu saat ini berada Tuhan. Engkau yang Allah yang menjangkau, Engkau Allah yang senantiasa menyertai, melindungi Tuhan. Hamba meletakkan Tuhan dari anak-anak sekolah minggu sampai mereka yang dewasa. Senantiasa Tuhan Engkau menopang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba meletakkan Tuhan. Baik pun bagi anak-anak yang sakit Tuhan. Biarlah Bapa Engkau menjamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhannya di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada mujizat, ada kemerdekaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baikpun Tuhan yang mereka di dalam pergumulan masalah seberat apapun, hamba percaya Tuhan Engkau berikan Tuhan kebebasan, Engkau berikan jalan keluar kepada mereka Tuhan. Biar mereka boleh Tuhan kembali semangat Tuhan dan kembali boleh memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarpun yang mereka lemah imannya, biar Tuhan Kau tambahkan iman kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah jamah bagi anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Engkau sudah sembuhkan, terima kasih. Biar Tuhan Kau sempurnakan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baikpun juga Tuhan kami berdoa Bapa bagi anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, yang mereka sudah membawa persembahan bagi Engkau, apapun yang mereka sudah Tuhan kembalikan, baikpun yang mereka sudah memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan berkati, Tuhan bukakan tingkat ke langit, curahkan berkat kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Saudara. Tuhan memberkati dalam pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati dalam usaha-Mu, Tuhan memberkati dalam nikah hidup-Mu, Tuhan memberkati seluruh keluarga-Mu, baik pun anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan menjagai, Tuhan menyertai, dan Tuhan akan buat berhasil semua ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami ingat untuk pemerintah kami Tuhan, untuk pemimpin kami Bapa, baikpun dari presiden, wakil presiden, baikpun para menteri, seluruh staf kabinet Tuhan yang ada, baikpun tenaga keamanan Tuhan, baikpun dari pusat sampai di mana kami berada, biar Tuhan Engkau berikan hikmat, Engkau tuntun Tuhan, biar semua apa yang diambil kebijakan yang di Tuhan ditentukan, boleh Tuhan mendatangkan kebaikan, terlebih Tuhan boleh kembali Tuhan kami seluruh bangsa Indonesia menikmati kembali kemerdekaan, kembali menikmati Tuhan kebaikan yang dari Engkau ya Bapa, dan kami boleh sejahtera kembali, kami boleh bebas kembali bekerja, berusaha, terlebih kami dapat bebas beribadah kembali kepada Engkau ya Bapa. Baikpun juga Tuhan bagi tenaga kesehatan yang mereka bertugas dimanapun, biar Tuhan Engkau menyertai, melindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit ya Bapa. Baikpun bagi hamba-Hamba-Mu, bagi Tuhan pendeta-pendeta dimanapun mereka melayani pekerjaan-Mu, mari Tuhan Engkau berkati, Tuhan pakai kepada mereka Tuhan di pelayanannya, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan banyak Tuhan jiwa yang boleh bertobat, dan Injil dapat diwartakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Nya menyerahkan semuanya Bapa, biar nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Sekali lagi Tuhan, hamba meletakkan setiap pribadi umat-Mu pada saat ini Tuhan ke dalam kuat kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah dikasih di Tuhan, terima berkat kasih anugerah, damai sejahtera sukacita yang dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang besar yang melimpah di dalam hidupmu, serta kuat kuasa Roh Kudus, penyertaan, perlindungan, penjagaan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.